sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif hadza kitab syarih al-mustashar muhaddith wa ila jami'in syekhna mu'allim hadrat Nabi Muslim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi yu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir wadh-dhahiril batin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, para ustaz, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin sekalian yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Surah Az-Zumar yang akan kita baca ayat 61 nanti. Di ayat-ayat sebelumnya Allah menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, kepada Rasulnya, pertama itu mereka ketika dibangkitkan yang muncul dari lisan mereka adalah penyesalan. Penyesalan dan mereka merasa habis dah, modar gua nih begini nih. Ternyata ada juga yang namanya kiamat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, biasanya mereka melakukan satu permohonan, ya Allah, kalau ada kesempatan, kalau ada lagi satu kesempatan untuk kami, untuk aku kembali ke dunia, maka biarkan aku akan ngamal soleh, ngaji sama orang-orang, aku pengen sholat, aku pengen sodako dan lain sebagainya aku lakukan. Sehari aja ya Allah kasih kesempatan. Itu yang muncul biasanya. Yang kedua. Yang ketiga, mereka mulai beralasan lagi yang ketiga. Dulu sih engkau ya Allah enggak kasih hidayah. Jadinya saya kumpulnya sama orang-orang brengsek semuanya. Engkau sih enggak memberikan hidayah. Padahal jelas hidayah itu sudah Allah berikan. Nasihat-nasihat dalam Al-Quran, nasihat-nasihat melalui Rasul, nasihat melalui para alim atau melalui ulama. Ini sudah mereka dengar, tapi mereka enggan mengikuti nasihat-nasihat itu. Kebiasaan Allah dalam Al-Quran itu, setelah melakukan atau setelah menggambarkan keadaan orang-orang
kafir, menggambarkan keadaan orang-orang ingkar. Biasanya Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang nanti di sana mendapat balasan surga. Biasanya ini orang-orang ikhlas. Ini orang ikhlas semua kan ya? Ya ma'al ikhlas namanya juga. Ini digambarkan dalam ayat berikut ini di ayat 61. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa yunajji, dan menyelamatkan siapa Allah min jahannama, dari neraka jahannam. Setelah menggambarkan melukiskan keadaan orang-orang kafir, kemudian Allah di sini menggambarkan keadaan orang-orang mukmin. Wa yunajjillahu, dan Allah menyelamatkan dari neraka jahanam. Allah menyelamatkan alladzina taqaw, orang-orang yang menjaga, orang-orang yang menjaga dirinya asyirka, dari kesyirikan. Bimafazatihim, boleh dibaca dua, boleh bimafazatihim atau panjang bimafazatihim jamak, dengan tempat-tempat keberuntungan mereka. Yang dimaksud dengan mafazah, tempat keberuntungan, adalah bimakani fauzihim, yaitu fauzihim, tempat kemenangan mereka, minal jannati, yaitu surga. Bi ayyuj'alu fihi, dengan cara mereka dijadikan tetap di dalam surga. La yamassuhumus su', tidak akan menyentuh mereka apa as-su'u, keburukan, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih. Allahu khaliqu kulli syai'in, sesungguhnya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Allah itu wakilun, memelihara. Mutasarrifun fihi, yaitu Allah memberdayakan atau Allah menggunakan dan juga mentasarrufkan, mengelola segala sesuatu kaifa yasha, sebagaimana kehendak Allah. Gambaran di sini tentang orang-orang mukmin, tentang orang-orang Islam yang benar keimanannya. Nanti akan Allah selamatkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Allah selamatkan dengan menempatkannya ke dalam surga. Wa ittaqau di sini dari kata waqayaqi, yang artinya menjaga. Kadang-kadang disebut dengan wiqayah atau batas. Kalau orang menjaga kan berarti ada batasnya ya Pak. Kalau orang jagain rumahnya biasanya dibatasi dengan pagar. Orang yang bertakwa itu artinya orang yang menjaga dirinya, menjaga dari kemusyrikan. Ini minimal, ini takwa yang pertama. Takwa itu ada beberapa tingkatan. Kalau kita dengar khatib setiap Jumat kan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu tingkatan yang pertama, menjaga diri dari kemusyrikan. Jadi cuma menyembah Allah saja, cuma menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, tidak menjadikan yang lain. Dia mengucapkan bahwa Allah Tuhanku, itu yang paling utama. Sholat enggak? Belum sholat dia. Puasa enggak? Boro-boro puasa juga enggak. Tapi kalau ditanya apakah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Apakah yakin bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia syahadat, enggak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Ini takwa yang pertama. Meskipun syahadat atau ikrarnya ini cuma waktu dia akad nikah doang, tetap itu disebut dengan takwa, tapi takwa paling rendah. Takwa yang paling rendah, dalam hati dia meyakini bahwa hanya ada Tuhan satu, yaitu Allah. Dia meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian muncul melalui lisan, muncul dengan syahadatnya itu, syahadat kan ikrar. Kalau sudah muncul seperti ini, andai dia masih melakukan maksiat, maka syahadatnya ini bisa menyelamatkan dia. Ini minimal ya. Syahadatnya dia bisa menyelamatkan dia dari kekal di neraka. Bukan menyelamatkan dari neraka apa bukan, tapi menyelamatkan dari kekal. Masuk neraka nggak? Masuk, cuma selamat, nggak kekal. Jadi nggak ada pas selamat ya. Nggak kekal. Kalau pas selamat mana-mana selamat aja dia. Selamat dari kekekalan. Orang yang sudah sempat berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
ada keimanan dalam hatinya, maka dia tidak akan kekal di neraka. Meskipun tetap mampir, tapi dia akan diangkat nanti pada batas waktunya. Takwa tingkat pertama. Yang kedua ada takwa tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini yang sering kita dengar dan sering kita diwasiatkan oleh para khatib, yaitu fi'lul ma'murat tarkul manhiyat. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Sholat ya bang? Sholat saya mah. Puasa Ramadan pasti. Nah itu takwa yang tingkat kedua. Maksiat jauh saya mah. Zina enggak, nyolong enggak, semuanya berarti takwa yang tingkat kedua, lebih tinggi. Bukan cuma ikrar syahadat, bukan, tapi sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Nah minimal orang sini kan sampai sini ya. Iya, udah kewajiban semua dilaksanakan, larangan-larangan semua ditinggalkan. Ini takwa umum. Takwa tingkat umum, yaitu tingkat orang yang kedua. Kemudian ada takwa khusus. Takwa khusus bahkan kadang-kadang disebut dengan khawasul khawas, takwa orang khusus. Takwanya orang khusus ini bukan hanya melakukan perintah-perintah Allah, bukan hanya menjauhkan larangan-larangan Allah. Dia nggak zina, dia nggak nyolong, dia nggak riba, sholat dia melakukan terus, puasa juga. Tapi dalam hatinya hadirin tidak pernah terbersit sedikit pun kecuali Allah. Jadi hatinya Allah, hatinya Allah terus. Sampai-sampai kalau dia kena musibah misalnya, nggak pernah ada rasa sedih, karena dia melihat Allah, ada Allah di situ. Dalam musibah dia melihat Allah. Dalam nikmat, habis terima ini jebolan misalnya, habis terima bongkaran, gusuran, dia melihat ada Allah. Duit banyak ya Allah, duit dikit Allah juga. Dia melihat semua, dalam segala sesuatu itu ada Allah. Dalam hatinya nggak pernah terbersit apapun kecuali Allah. Waktu dia melihat ada nikmat, dia melihat ada Allah di situ. Ketika dia melihat ada kesalahan, kepleset, dia melihat juga Allah. Langsung istighfar, astagfirullahaladzim, maafkan aku ya Allah, ampuni aku. Waktu dia melihat ada ketaatan atau ibadah dari dirinya, rajin ngaji, rajin sholat, maka dia langsung kembalikan, bukan saya ya Allah, ini engkau yang menuntut saya, Allah. Dia melihat Allah, pokoknya semua yang melihat. Dalam hatinya hanya terbersit Allah saja, tidak terbersit yang lain. Ini takwa yang paling tinggi, ini takwanya khawasul khawas atau orang-orang khusus. Nah mereka semua ini orang-orang yang bertakwa dari berbagai macam tingkatannya, mulai dari yang SD, SMP, SMA tadi yang paling tinggi, itu semua akan Allah berikan tempat-tempat kemenangan mereka, yaitu surga. Tempat kemenangan bimafazat. Ada sebagian ulama ahli qiraat yang membaca wa yunajjillahu alladziina taqaw bimafazatihim. Ini umumnya bimafazatihim. Satu tempat keberuntungan, satu tempat kemenangan, maksudnya surga. Tapi ada yang membaca jamak bimafazatihim. Mafazah satu, mafazat banyak. Muslimah satu, muslimat banyak. Mukminah satu, mukminat banyak. Hadirah satu, hadirat banyak. Solihah satu, solihat banyak. Ini juga mafazat banyak. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, yang menjaga dirinya dari kemusyrikan, dari keharaman, menjaga hatinya dari selain Allah. Ini akan Allah berikan tempat-tempat kemenangan, tempat-tempat keberuntungan mereka, yaitu sorga-sorga. Bentuknya jamak, artinya dibentukkan jamak karena memang sorga itu ada 7 saudara. Ya, sorga itu ada 7. Ada sorga yang namanya Firdaus, kemudian ada Adn, kemudian ada Khuld, Jannatul Khuld, ada sorga Ma'wa namanya, kemudian ada Darussalam, kemudian ada Darul Jalal. Itu nama-nama sorga, itu nama-nama sorga. Nah kita insya Allah masuk ke sana semuanya, amin. Masuk salah satu sorga itu. Tingkatannya macam-macam. Mereka yang bertakwa sesuai dengan tingkatannya, maka akan Allah berikan
tempat kemenangannya di sana yaitu surga dengan berbagai macam tingkatannya tentu. Cirinya di sini tempat kemenangan la yamassuhu musu, orang-orang yang ada di surga, penduduk surga nanti, kita kalau masuk surga nanti tidak akan tersentuh sesuatu yang jelek-jelek dan tidak ada rasa sedih, udah nggak ada sedih. Kalau di dunia kan ada rasa sedih. Sedih itu kelewatan. Jadi sedih itu sesuatu yang harusnya kita raih, kita nggak bisa dapetin. Kita luput, nggak bisa kita raih, jadinya sedih kita. Jadinya sedih. Harusnya kita pengennya sehat terus, ternyata sakit, sedih. Nah di sana yang begitu nggak ada kesedihan. Begitu juga yang buruk-buruk tidak ada. Asu di sini adalah buruk. Semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek di dunia ada, di surga nggak ada. Nggak ada orang toilet umum, nggak ada saudara sana. Nggak ada orang buang air. Ya kemudian juga nggak ada kotoran-kotoran, nggak ada. Makanya nggak ada tukang sampah di surga. Nggak bisa masuk surga dong saya Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Di sana bersih, bersih dan semuanya di sana udah jadi tuan, udah jadi raja di sananya. Sana semuanya tempatnya bersih, tidak akan tersentuh yang kotor-kotor, tidak ada kesedihan di sana. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Di antara sesuatu itu adalah surga dan juga neraka tentu. Kalau kita dengarkan, kalau kita baca riwayat-riwayat tentang surga atau neraka ini, memang sesuatu yang sifatnya kekal. Kemudian juga di dunia belum ada yang seperti itu. Di dunia tidak ada yang seperti itu. Kalau di surga mungkin di dunia saudara, kita makan lontong satu enak atau satu masih enak deh, dua masih enak, tiga dah nyelap udah udah kenyangan dah. Duren juga begitu, satu dua masih enak, nanti udah tiga ke atas udah nggak enak. Nah di surga enggak, udah enak semua udah. Nggak ada yang namanya nyelap, nggak ada yang namanya belebekan perutnya, enggak, pokoknya nikmat semuanya. Dan kita makan di sana itu bukan seperti di dunia. Kita makan di dunia kan buat sehat, betul apa betul? Buat sehat supaya nggak sakit, supaya kuat, ada asupan vitaminnya, ada proteinnya, pokoknya untuk menjaga kebugaran, kesehatan kita. Tapi di surga kita makan bukan tujuan itu. Dia orang nggak ada penyakit, jadi kita makan di surga bukan untuk tujuan supaya badan sehat, badan kuat, enggak, kuat aja di surga mah. Tujuannya untuk apa? Hanya menikmati saja karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita nanti di sana surga. Ini gambaran surga. Kok bisa begitu Ustaz? Ya bisa. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu itu Allah yang melihara. Bisa. Dan ini bukan sesuatu yang ranah, sering saya sampaikan, bukan sesuatu yang ada dalam ranah mustahil, bukan. Ini adalah sesuatu yang sifatnya jaiz. Ini bukan sesuatu yang mustahil dan mudah sekali untuk Allah ini mengekalkan apa saja yang ada nanti di akhirat. Kalau di dunia mungkin bisa binasa, sakit, kemudian sakit meninggal, tapi di surga nggak ada sakit, nggak ada kotor, dan juga abadi saudara. Sifatnya abadi, nggak ada lagi nih pemberian yang paling banyak ini. Pemberian yang paling banyak, bandingin aja kalau kita bandingkan ibadahnya cuma 60 tahun, tapi surganya bukan 60 tahun. Surganya selamanya. Enak gak tuh Pak? Enak. Orang ibadahnya cuma 50 tahun tapi dibayarnya selamanya. Kayak suka aneh kalau ada orang diajak ke surga tapi ogah gitu. Padahal ya cuma berapa sholat, nggak ada yang sampai 10 menit. Ada yang sholat sampai 10 menit. yang paling ini dah, yang paling banyak rakaatnya sholat Isya 10 menit. Nggak ada. Paling lama itu 5 menit dah, paling lama tuh 5 menit udah top banget itu. Kalau nggak kemana-mana pikirannya. Sebentar doang, cuma 5 kali. Puasa ya cuma sebulan doang, dalam setahun 365 hari cuma diwajibin puasa 30 hari. Kalau kadang-kadang nggak 30, kadang-kadang 29 kalau udah kelihatan hilalnya, 29 doang. Sedekah, zakat yang mampu aja. Zakat mah yang nggak mampu ya dizakatin.
Nggak usah jadi muzaki, tapi jadi mustahik. Kalau sini mah mustahik muzaki semua nih. Ya mustahik. Kalau mustahik ya nggak apa-apa, nggak usah zakat. Tapi kalau muzaki yang kaya-kaya ya jadi muzaki, orang yang zakat. Itu buat yang mampu aja. Haji buat yang mampu aja. Oh, nggak paksa, Allah nggak paksa yang begitu. Tidak dipaksakan oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan gampang. Untuk masuk surga diajak untuk menikmati pemberian-pemberian karunia-karunia yang abadi, itu kan gampang semuanya. Maka suka heran, suka aneh kalau ada orang diajak masuk surga tuh, oh enggak, padahal balasannya itu keabadian. Lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru biayatillahi ulaika humul khasirun. Lahu maqalidus samawati wal ard, hanya milik Allah saja. Maqalidus samawati, kunci-kunci langit dan bumi. Ay mafatihu khazainihima, yaitu kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Minal matori, dari hujan, wan nabati, tumbuhan, wa ghairihima, dan lain-lain. Walladzina kafaru bi ayatillahi, dan adapun orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah Al-Qur'ani, yaitu kufur kepada Al-Qur'an, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Mereka itu yang ingkar kepada Al-Quran, rugi. Ingkar kepada ayat-ayat Allah, rugi. Kenapa? Yang punya kunci perbendaharaan langit dan bumi yaitu Allah. Yang punya kunci perbendaharaan langit seperti hujan dan karunia-karunia yang lain, cuaca, kemudian juga ya rasa sejuk dan lain sebagainya yang ada sifatnya bukan di bumi. Ini semuanya Allah yang punya kuncinya. Maqalid itu kunci. Begitu juga perbendaharaan bumi, tumbuhan, ternak-ternak yang pokoknya buat makanan kita, ya beras, padi, daging, ikan dari laut, apa aja itu banyak gratis dikasih sama Allah. Itu kuncinya Allah yang pegang. Hanya Allah yang punya kuncinya. Terus bagaimana? Ya deketin yang punya kunci. Deketin yang punya kunci, jangan ingkar kepada yang punya kunci. Orang yang ingkar kepada yang memiliki kunci langit dan bumi, ini orang-orang yang merugi. Udah pakai, dikasih gratis, tapi ternyata ingkar. Udah dikasih mobil, tapi ternyata mobilnya itu dipakai buat nantang yang ngasih. Dipakai buat memberikan madarat atau kebahayaan untuk yang memberikan. Analoginya seperti itu. Jadi dikasih motor, tapi motornya ini dipakai buat nabrakin warung yang punya motor. Wah, marah yang punya motor itu. Itu namanya tidak bersyukur atas nikmat Allah. Allah yang punya maqalid mafatih. Allah yang punya kunci-kunci langit dan kunci-kunci bumi. Hadirin jamaah rahimakumullah, pernah satu waktu ini kata-kata maqalid di sini kalau kita lihat dari ahli tafsir, pendapat ulama ahli tafsir, diantaranya di sini Syekh Jalalain menyebutkan kunci-kunci langit. Nah, ada juga satu riwayat bahwasannya Sayyidina Utsman pernah tanya tentang ayat ini. Ya Rasulullah, ini maksud dari maqalid itu apa? Maksud dari kunci-kunci langit itu apa? Kemudian Rasulullah menjawab, tafsir dari kunci, penjelasan yang dimaksud dengan kunci dalam ayat ke-62 ini, kunci langit dan kunci bumi, itu adalah la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah wa bihamdih, al-zahiru wal batin, al-awwal wal akhir, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kunci yang sering kita baca semua, saudara, habis sholat itu. Makanya nggak perlu khawatir. Kita baca semua itu. Ya la ilaha illallah, Allahu akbar, itu semua kunci-kunci langit dan kunci-kunci bumi. Perbendaharaan Allah yang sedemikian banyak ini bisa kita buka dengan kunci-kunci itu. Nah, salah satunya diantaranya adalah
dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau Bapak hadirin punya hajat, baca la haula wala quwata illa billah 313 kali malam-malam habis salat hajat bagus. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Itu termasuk di antara kunci-kunci langit dan kunci-kunci bumi. Insyaallah hajatnya kabul. Insyaallah dengan baca itu terbuka perlahan. Sedikit-sedikit akan terbuka kunci-kunci langit dan juga kunci-kunci bumi. Dikiran-dikiran itulah yang dimaksud ini sesuai dengan riwayat di mana Sayyidina Utsman kapan pernah tanya kepada Nabi apa yang dimaksud dengan maqalidus sama, apa yang dimaksud dengan maqalidul ard atau kunci-kunci bumi. Wa yunajjillahu alladhina taqaw qul afa ghairallah la bukan itu. Lanjut. Ini ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Mereka orang-orang yang ingkar kepada pemilik kunci dan langit, kunci langit dan bumi. Ini adalah orang-orang yang rugi. Ini muttasilun biqaulihi wa yunajjillahu alladhina taqaw. Kata-kata ini atau ayat ini, ayat 62 ini masih sambung dengan ayat yunajjillahu alladhina taqaw. Ini wa ma bainahuma i'tiradun. Ayat ini adalah jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu jumlah penengah. Artinya ada satu jumlah yang menengah-nengahi, ada satu kalimat yang menengah-nengahi kalimat yang sebenarnya masih sambung. Qul apa ghairallahi ta'muruni. Qul apa ghairallahi ta'murunani. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Qul katakanlah wahai Muhammad, afa ghairallahi, apakah selain Allah, ta'muruni, kalian menyuruh aku, a'budu, menyembah. Maksudnya apakah kalian menyuruh aku untuk menyembah selain Allah, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Ghair, lafaz ghair itu mansubun bi a'buda. Bi'abudu ini dibaca nasab dengan abudu jadi al-ma'mul, jadi ma'mulnya, jadi maf'ul bihnya. Litakmuruni, lafaz litakmuruni ini bitakdiri an binunin wahidatin, ini dengan mentakdirkan an, ada annya di situ. An a'buda binunin wahidatin wa binunaini, dengan satu nun atau dengan dua nun, bi idghamin wa fakin, dengan idgham atau dengan memecat idgham atau melepaskan idgham. Jadi boleh dibaca afa ghairallahi ta'murunani, afa ghairallahi ta'muruni, boleh diidghamkan. Atau boleh juga satu lagi atakmuru, afa ghairallahi ta'murunani, ta'muruni satu, dan satu lagi ta'murunani, ini boleh. Apakah wahai orang-orang bodoh, kata Nabi Muhammad, wahai orang-orang bodoh, apakah kalian menyuruh aku untuk menyembah selain Allah, padahal Allah yang memiliki kunci langit, yang memiliki kunci bumi, dan semua karunia Allah itu diberikan kepada kita. Allah buka pintu-pintu langit untuk kita hamba-hambanya. Untuk yang taat ya Allah kasih, untuk yang ingkar Allah kasih juga di dunia. Kalau di dunia mah Allah kasih gratis semuanya. Allah kasih, saking Allah maha pengasih, kasih aja sama Allah, namanya maha pengasih. Di dunia Rahman, tapi nanti di akhirat Allah punya sifat Rahim. Allah sayang cuma untuk orang-orang yang taat saja. Yang seperti ini Allah berikan karunia-karunianya, nikmat-nikmatnya. Masa iya kita akan menyembah selain Allah? Masa iya kita akan menyekutukan Allah? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu. Wallahi, demi Allah, ini wahyunya diwahyukan, la in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah ya Muhammad, wahai Muhammad, fardon ini sebuah hipotesa, la yahbatanna, maka akan hapus, akan hilang apa amaluka, amal-amalmu, wala takunanna, dan engkau akan jadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Kepada Nabi Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad,
itu telah diwahyukan bahwa kalau engkau menyekutukan Allah, maka semua amal, semua ibadah, semua kebaikan-kebaikanmu hapus semuanya. Rugi dah, rugi semuanya karena gara-gara dosa menyekutukan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini khitabnya, arah pembicaranya kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, wahai Muhammad, kata Allah, demi Allah, jika engkau menyekutukan Allah, maka semua amal pahala-pahala ibadahmu hapus, hilang semuanya. Padahal Nabi itu punya sifat maksum, Nabi itu punya sifat terpelihara dari dosa, nggak mungkin. Jadi bagaimana maksud ayat ini? Maksud ayat ini yang pertama, ini adalah sebuah hipotesa. Jadi andai, ini sebuah pengandaian. Jika Nabi musyrik, maka amal ibadahnya akan terhapus semuanya. Itu hanya sebuah hipotesa yang sifatnya mustahil. Nggak mungkin yang namanya Nabi menyekutukan Allah, tidak mungkin. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, ulama-ulama tafsir menyatakan, walaupun ini arah pembicaranya yang dituju adalah Nabi Muhammad, wahai Muhammad, demi Allah, jika engkau menyekutukan aku, maka amalmu akan terhapus. Ini yang dimaksud bukan Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud adalah kita umatnya. Kita udah capek-capek, misalnya orang Islam udah capek-capek dia ibadah, udah capek-capek dia lakukan kebaikan amal, tahu-tahu murtad, habis semuanya itu, nggak dihitung pahala-pahalanya. Tahu-tahu murtad menyekutukan Allah, maka pahala-pahala sebelumnya habis semuanya, nggak ada yang dianggap. Jadi bagaimana? Ya udah, dosa, karena melakukan satu dosa yang tidak Allah ampuni, yaitu musyrik. Kalau melakukan kemusyrikan, hilang semua pahala-pahala ibadah kita, terhapus semuanya. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik ini kecuali dengan taubat. Pernah saya sampaikan, kalau taubat tetap Allah ampuni. Dosa apapun saudara, kalau taubat maka Allah akan mengampuni. Meskipun besar, kalau ditaubat Allah ampuni. Termasuk dosa murtad, dosa syirik atau musyrik, Allah ampuni kalau taubat. Tapi jangan coba-coba. Takutnya belum sempat tobat, tahu-tahu udah habis ajalnya, takutnya. Tapi kalau sudah tobat dan kemudian baru Allah cabut nyawanya, nah, pasti Allah terima tobatnya, Allah hapus dosa-dosa kemusyrikan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa. Tapi di satu ayat lagi Allah menyebutkan innallaha yaghfiru dzunuba illa ayyushraka bih. Kecuali dosa syirik Allah nggak akan ampuni. Kalau orang sampai musyrik, ingkar kepada Allah, nggak sempat tobat, meninggal, nggak Allah ampuni. Tapi kalau dia sempat tobat, maka tetap Allah berikan ampunan. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Balillaha, tetapi hanya Allah sajalah, wahdahu, hanya Allah satu saja. Fa'bud, maka sembahlah engkau, wa kun minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Kalau sudah tahu bahwa yang punya kunci langit, kekayaan-kekayaan dari langit, hujan, kemudian juga cuaca, kekayaan di bumi, yang pegang juga kunci-kuncinya ya Allah, pemiliknya Allah. Kalau sudah tahu seperti itu, maka jangan sekalipun menyekutukan Allah. Sembahlah Allah saja dan bersyukurlah. Bersyukur pada nikmat-nikmat Allah. In'amihi, mensyukuri in'amahu akan nikmat-nikmatnya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kita sehat sampai sekarang ini, syukur. Kemudian alhamdulillah anak-anak juga pada sehat, syukur juga. Alhamdulillah duit banyak sampai keluar, sampai kantong kagak muat. Amin apa? Semua alhamdulillah syukur. Tapi yang paling penting itu hadirin adalah syukur bahwa kita Allah tetapkan bisa terus ibadah. Syukur bahwa kita udah bisa sholat, kita udah bisa ngaji, itu yang paling penting. Kalau yang sifatnya nikmat, ya rezeki material, uang dan lain sebagainya, itu
masih kecil-kecil lah, tapi syukur yang paling utama yang harus kita dahulukan, syukur bahwa kita masih Allah berikan bimbingan buat bisa ibadah, buat bisa ngaji. Namanya syukur terhadap ketaatan. Emang nggak boleh syukur sama dapat rezeki, Ustaz? Boleh, cuma jangan lupa syukurnya kita yang paling utama itu syukur Allah jadikan kita bisa terus ibadah. Ini yang namanya syukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Itu nikmat yang kadang-kadang orang lalai. Orang nggak ketara sih, nggak ada sehat bentuknya kayak gimana kan nggak ketahuan. Iman bentuknya kayak gimana kan nggak ketahuan. Islam juga bentuknya bagaimana nggak ketahuan. Tapi kita harus tetap syukuri karena itu dasarnya semuanya mensyukuri nikmat Allah. Oleh karenanya saya Jalalain juga menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkaulah yang kami minta pertolongan. Kami minta pertolongan. Pertolongan untuk apa? Pertolongan untuk menyembah. Pertolongan untuk menyembah. Jadi nggak jauh-jauh ya dengan kata-kata sebelumnya. Iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkaulah tempat kami minta pertolongan. Minta pertolongan untuk apa? Pertolongan buat ngasih rezeki? Bukan. Pertolongan untuk bisa menyembah sebenar-benarnya. Karena awalnya iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya engkaulah yang kami mintai pertolongan untuk bisa sebaik-baiknya ibadah atau sebaik-baiknya menyembah. Begitu juga di sini, fa'bud wa kun minasyakirin, maka sembahlah Allah dan bersyukurlah. Terutama bersyukur karena sudah bisa ibadah, bisa menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Syukur. Anak kita juga begitu, saudara, anak-anak, keluarga, kalau ngasih hadiah atau reward, jangan cuma ngasih waktu dia dapat ranking 1, dapat kuliah negeri, jangan. Dia bisa sholat aja sehari full, kasih reward juga. Kasih reward atau kasih hadiah. Karena justru itu nikmat yang paling besar. Karunia Allah yang paling besar justru itu bisa sholat, bisa ibadah. Itu justru harus kita kasih apresiasi, harus kita kasih ini penghargaan anak-anak itu. Ya ranking cakep, kasih dah coklat. Bisa dapat juara, bolehlah kasih lah, kasih mainan apa, jajan traktir. Tapi jangan lupa dia bisa sholat, itu harus kita kasih apresiasi juga anak-anak kita ini. Jadi anak-anak mulai paham lambat laun, dia paham, oh ternyata sholat itu penting ya. Ternyata baba itu kalau ngasih hadiah, ini justru kalau saya sholatnya full. Kalau sholatnya nggak full, ya tarik uang jajannya. Kalau sholatnya nggak full, nggak usah dikasih hadiah apa-apa. Kalau perlu kasih hukuman. Ini yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, terutama keluarga. Nggak usah jauh-jauh dah. Nggak usah jauh-jauh amar ma'ruf nahi mungkar, takbir, sweeping warteg gitu, nggak usah. Rumah aja, rumah. Karena memang yang namanya amar ma'ruf, merintah itu orang yang mau nerima perintah kita, saudara. Itu namanya perintah amar ma'ruf. Nahi, ngelarang, itu juga orang yang mau nerima larangan kita. Maksudnya siapa? Keluarga awalnya. Kecuali kalau kita memang punya kekuasaan, contohnya kita jadi presiden misalnya, bisa kita amar ma'ruf nahi mungkar melalui jalur tangan, namanya kekuatan tangan, dengan hukum, dengan tindakan bisa. Tapi kalau nggak bisa, nggak boleh kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara menghukum, dengan cara mensweeping, nggak boleh. Kalau sama keluarga boleh, terserah deh keluarga. Emang keluarga kan itu kita di bawah wewenang kita. Perintah suruh aja. Perintah aja, namanya anak sama istri kita sendiri. Tapi kalau orang lain namanya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, namanya dakwah. Dakwah itu ngajak. Kalau dakwah ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, harus dengan bijak. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Jangan teriak-teriak, takbir, nyambit-nyambit, jangan. Namanya dakwah. Dakwah itu ngajak itu ya dengan hikmah, dengan mau'izah atau nasihat yang baik. Kalau emang perlu
Perdebatan ya dialog, bagus-bagus. Dialog dengan yang santun. Ini namanya ngajak. Jadi beda antara ngajak dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya nyuruh melakukan yang baik, melarang yang buruk. Ini untuk orang-orang yang memang ada di bawah wewenang kita. Syekh Nawawi Banten itu menjelaskan amar ma'ruf nahi mungkar detail, hadirin. Pertama, kita harus tahu yang disebut dengan mungkar. Mungkar itu adalah sesuatu yang buruk dan diyakini buruk oleh pelakunya. Jadi kita ini, misalnya kita jadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melarang kemungkaran, kitanya tahu bahwa itu buruk dan orang yang kita larang tahu kalau itu buruk. Kalau itu mungkar, maka sama-sama sepakat bahwa itu mungkar. Itu namanya mungkar. Tapi kalau kita doang yang bilang itu mungkar, sementara orang yang kita larang dia bilang itu bukan mungkar, nggak bisa. Namanya bukan nahi mungkar. Contoh orang non muslim misalnya, kan ada yang boleh menghalalkan makan daging babi, boleh kan ya? Non muslim ada kan yang boleh, nah Kristen misalnya. Kita ngelarang jangan makan babi itu. Apa alasannya? Alasannya kita nahi mungkar, nggak bisa. Karena itu menurut kita haram, tapi menurut dia enggak. Namanya ini bukan kemungkaran yang disepakati. Nah, nggak bisa ke hal-hal yang itu namanya nahi mungkar, nggak bisa. Alasannya yang pertama, dia bukan di bawah wewenang kita bukan pemerintah juga. Yang kedua, kemungkarannya itu tidak kita sepakati. Antara kita dengan orang yang kita larang nggak sepakat. Ngelarang orang datang ke gereja lah, kan kata kita itu mungkar. Tapi kata mereka bukan mungkar, maka nggak bisa nahi mungkar yang seperti itu. Nah, contoh nahi mungkar yang itu bagaimana? Paling gampang jadi dalam keluarga. Atau kalau kita jadi orang yang punya wewenang di pemerintahan, misalnya jadi presiden, kita sepakat kemungkaran itu apa? Kemungkaran itu seperti judi, kemungkaran, dan sepakat ya. Agama apapun bilang namanya judi, kemungkaran. Terus nyolong, kemungkaran itu udah pasti. Mau agamanya apa, namanya merampas hak orang, namanya mungkar. Sepakati dulu yang namanya mungkar antara kita dengan orang yang kita larang. Kemudian yang kedua, ada 3 tingkatan hadirin nahi mungkar. Nahi mungkar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat yang pertama yaitu ta'rif. Ta'rif di sini memperkenalkan dulu. Memperkenalkan bahwa ini nggak boleh, ini dilarang. Harus ada sosialisasi kalau cara sekarang mah. Nggak tiba-tiba langsung dihantam aja, salah gampar pada takut orang sama Islam. Nggak, harus ada sosialisasi, diperkenalkan. Yang kedua, kalau sudah ada sosialisasi itu baru kita sebutkan baru kita larang ini dengan kata-kata yang keras. Dengan kata-kata yang keras. Kemudian ya yang ketiga baru kita larang dengan kekuatan, baik kekuatan tangan, mukul misalnya. Nah, di antara 1, 2, 3 ini yang boleh dilakukan hanya 1, 2 doang. Untuk kita yang tidak punya wewenang dalam kekuasaan atau pemerintahan. Kalau dilakukan juga yang ketiga bisa timbul fitnah. Akhirnya jadi perang saudara jadinya kisruh, jadi rusuh. Jadi Islam sama Islam perang atau tetangga sama tetangga jadi perang. Jadi yang boleh melakukan yang ketiga siapa? Cuma sultan atau cuma penguasa yang memang punya wewenang untuk memberikan hukuman fisik. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kembali terus bagaimana dengan cara yang kedua, ngomong keras. Ngomong keras ini kalau dia hanya memberikan bahaya untuk diri dia sendiri, ada penceramah, dia ngomong keras, niatnya nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ceramahnya itu cuma membahayakan diri dia sendiri, boleh. Nggak apa-apa, gue penjara dah, itu boleh. Kalau memang itu cuma membahayakan diri dia sendiri. Tapi kalau membahayakan orang lain, kemudian timbul chaos, timbul masalah, justru yang nggak ikut-ikutan jadi berantem atau benturan sama muslim, nggak boleh, haram juga nggak boleh.
Jadi bagaimana harus tetap pakai cara yang pertama, sosialisasi. Nah, terus berikan masukan kepada pemerintah. Itu caranya, amar ma'ruf nahi munkar. Di sini fa'bud wa kun minasyakirin. Ibadahlah, menyembah Allah saja, kemudian menjadilah orang-orang yang bersyukur karena bisa menyembah Allah, karena bisa beribadah kepada Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati madwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.